Selamat jumpa teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas di dalam program pendidikan Universitas Terbuka dengan topik tentang pemerintahan dan otonomi daerah. Topik ini merupakan bagian pembahasan dari modul administrasi pemerintahan daerah, yaitu pada program studi administrasi negara dan program studi ilmu pemerintahan. Baik teman-teman semuanya, mahasiswa Universitas Terbuka, kita sudah mengenal, kita sering mendengar tentang perubahan sistem pemerintahan kita. Dari sistem pemerintahan sentralisasi berubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas apa perbedaan antara sentralisasi dengan desentralisasi. Nah, pada zaman Orde Baru kita mengenal bahwa sistem pemerintahan zaman Orde Baru itu adalah sentralisasi. Setelah Orde Baru jatuh pada tahun 1998 yang dikenal dengan perubahan atau ada gerakan reformasi itu, maka pada era pemerintahan Habibie, undang-undang yang berlaku pada zaman Orde Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, yang di situ mengatur sistem pemerintahan itu sentralistis, maka berubah menjadi satu sistem pemerintahan yang desentralistis. Sistem pemerintahan desentralistis itu yaitu satu sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom. Tolong saya ulangi ya, daerah otonom, bukan bupati, bukan DPRD, bukan pemerintah daerah, bukan, tetapi adalah daerah otonom. Nah, daerah otonom itu diberi kewenangan oleh pemerintah pusat, ya, melalui undang-undang. Dengan kewenangan itu, maka daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan yang sudah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem desentralisasi. Kita lihat di sini, jadi di dalam satu sistem pemerintahan itu ada pemerintah pusat dan kemudian ada daerah otonom pada kotak yang di bawah ini. Nah, kalau pemerintah pusat itu memegang semua kewenangan, maka disebut dengan sistem sentralisasi. Kewenangan itu ada dua, yaitu kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Yang dimaksud dengan kewenangan politik itu adalah kewenangan membuat kebijakan. Yang dimaksud dengan kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. Ketika dua kewenangan ini dipegang penuh oleh pemerintah pusat, maka sistem pemerintahan seperti ini disebut dengan sistem pemerintahan sentralistis. Nah, sekarang kita lihat. Kalau pemerintah itu kemudian juga menyerahkan sebagian kewenangan itu kepada cabang-cabang pemerintah pusat yang ada di daerah, yang dikenal dengan namanya wilayah administrasi, ini namanya adalah sistem dekonsentrasi. Jadi, kalau pemerintah pusat itu menyerahkan sebagian kewenangannya itu kepada misalnya, jadi pemerintah pusat itu punya cabang pemerintahan di daerah, misalnya kepolisian. Dia punya kantor cabang namanya Polda atau Polres. Nah, kalau pemerintah pusat itu menyerahkan sebagian kewenangan kepada Polda
dalam hal ini adalah kewenangan kepolisian kepada Polres, itu namanya dekonsentrasi, bukan desentralisasi. Nah, pertanyaannya kalau desentralisasi seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Kalau desentralisasi itu yang diserahkan itu adalah kewenangan politik dan kewenangan administrasi, yang menerima penyerahan itu adalah daerah otonom. Pertanyaannya, daerah otonom itu apa? Daerah otonom itu daerah yang dibentuk oleh pemerintah pusat, kemudian daerah itu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus. Apa maksudnya? Mengatur itu adalah membuat kebijakan, mengurus itu melaksanakan kebijakan itu secara mandiri, tanpa intervensi dari pemerintah pusat. Nah, itu yang disebut dengan daerah otonom. Jadi, daerah otonom itu isinya adalah kesatuan masyarakat hukum. Jadi, di dalam daerah otonom itu ada kesatuan masyarakat hukum. Ada masyarakatnya yang dia bisa melakukan tindakan hukum. Itu yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum. Nah, tindakan hukum yang paling penting di dalam sistem otonomi daerah itu yaitu membuat kebijakan yang konkretnya yaitu membuat peraturan daerah. Membuat peraturan daerah itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada daerah otonom, ya, untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, baik yang terkait dengan masalah pembiayaan, terkait dengan masalah pendidikan, masalah sosial ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom tersebut. Nah, kewenangan itulah yang membedakan antara satuan pemerintah yang tidak memiliki otonomi. Contohnya tadi adalah Polda. Polda itu hanya wilayah pelayanan kepolisian. Masyarakatnya pasif, tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan tentang kepolisian daerah, tidak ada. Tetapi kalau daerah otonom, yaitu kabupaten, kota, provinsi, itu daerah otonom. Nah, daerah otonom seperti itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, itulah yang dimaksud dengan daerah otonom. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya desentralisasi dengan otonomi daerah? Desentralisasi itu adalah satu konsep, ya, yang mengacu kepada konsep administrasi publik. Sedangkan otonomi daerah itu konsep yang mengacu kepada konsep politik. Nah, sebetulnya barangnya itu sama. Hanya ketika ngomong dari sisi administrasi publik, konsepnya adalah desentralisasi. Tetapi kalau dilihat dari sisi ilmu politik, maka konsepnya adalah otonomi daerah. Ya. Karena prakteknya sama. Jadi ibaratnya satu mata uang, sisi atas itu disebut desentralisasi, sisi bawah itu disebut dengan otonomi daerah. Karena apa? Kalau desentralisasi itu adalah yaitu penyerahan wewenang politik dan administrasi oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, kemudian daerah otonom membuat kebijakan yang sesuai dengan aspirasi, kepentingan, ya, dan juga kebutuhan masyarakat setempat dituangkan dalam peraturan daerah tanpa diintervensi
oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah itu adalah otonomi. Otonomi itu artinya adalah kebebasan, kebebasan kesatuan masyarakat hukum yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi itu memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat, kepentingan setempat dengan perangkat-perangkat yang secara politik itu diizinkan atau dibentuk oleh undang-undang. Perangkat politik daerah otonom itu ada dua. Yang pertama adalah kepala daerah, yang kedua adalah DPRD. Nah, baik kepala daerah maupun DPRD itu yang menentukan itu bukan pemerintah pusat, tetapi dipilih langsung oleh masyarakat daerah otonom setempat. Jadi otonomi yang pertama oleh masyarakat daerah otonom tersebut, yaitu kebebasan untuk menentukan bupatinya, wali kotanya, gubernurnya. Itu adalah otonomi yang pertama. Otonomi yang kedua adalah kebebasan untuk menentukan wakil-wakilnya yang duduk di DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota, Provinsi. Jadi ini adalah otonomi yang paling dasar yang diberikan undang-undang kepada kesatuan masyarakat hukum yang ada di kabupaten, kota, maupun provinsi. Nah, kemudian otonomi yang operasional yaitu melalui kepala daerah dan anggota DPRD yang terpilih secara langsung, bebas dan rahasia itu diberi wewenang untuk membuat peraturan daerah. Peraturan daerah itu utamanya adalah tentang APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di dalam APBD itulah maka tercover semua kepentingan-kepentingan masyarakat di daerah setempat. Di situ sudah ada program pembangunan pendidikan, pembangunan gedung, pembangunan irigasi, pembangunan, dan macam-macam kegiatan. Nah, itu tercermin di situ, sehingga kepentingan masyarakat daerah setempat itu akan terlihat apakah bisa diatur dan diurus oleh pemerintahan daerah otonom tersebut atau tidak. Apakah APBD itu tidak ada dampaknya di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam praktek ini terjadi banyak kesenjangan, tapi itu prakteknya. Dalam arti apa? Ada suatu proses perjuangan yang terus-menerus sehingga antara kepentingan pemilih, yaitu masyarakat yang menentukan kepala daerah dan anggota DPRD itu nanti pada akhirnya itu akan bersambung dengan kepentingan kepala daerah dan anggota DPRD yang sudah duduk secara formal nanti menyelenggarakan pemerintahan. Nah, ketika sekarang banyak kritik, wah, otonomi daerah sekarang itu tidak membawa manfaat dan seterusnya, bahkan terjadi korupsi yang merajalela. Ini bukan salah konsepnya, tetapi ini adalah satu arena berjuang untuk bagaimana supaya konsep tentang local government, tentang desentralisasi, tentang otonomi daerah itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka otonomi daerah itu akan membawa manfaat kepada masyarakat. Ada dua manfaat di dalam satu sistem otonomi daerah itu yang diharapkan. Yang pertama adalah terjadinya demokratisasi masyarakat lokal.
Kita tahu semuanya bahwa negeri kita ini didirikan oleh bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu bukan seorang penakluk, bukan seorang raja yang hebat, yang sekti Mandraguna, bukan. Tetapi adalah seorang yang punya idealisme tinggi, yang bersama ya dengan masyarakat bangsa Indonesia semuanya, kemudian disepakati ya untuk dijadikan presiden pertama waktu itu dengan tujuan untuk membangun satu sistem negara modern yang berbasis demokrasi. Inti demokrasi itu adalah lawan dari feodalisme. Feodalisme itu adalah satu pemerintahan yang dikuasai oleh raja dan keluarganya. Kemudian atas nama Tuhan, si raja itu ya, dia menaklukkan rakyat. Rakyat itu di bawah taklukannya. Setelah takluk kemudian dipaksa untuk membayar upeti ya, dan untuk menyembah raja. Itu sistem feodalisme. Demokrasi itu merupakan antitesis, merupakan perlawanan dari sistem seperti itu, bahwa kedaulatan itu milik rakyat, bukan milik raja atau milik beberapa orang, tetapi milik rakyat. Oleh karena itu, maka rakyatlah yang menentukan pemimpinnya. Dengan cara apa? Dengan cara memilih orang-orang yang dipercaya untuk dikedepankan sebagai pemimpin. Nah, pertama tadi adalah tentang demokratisasi. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, maka setiap warga negara terbaik diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, bupati, wali kota, gubernur, dan anggota DPRD. Yang kedua, demokratisasi itu tidak banyak manfaat, tidak banyak membawa manfaat ketika tidak terjadi peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, nilai yang kedua di dalam satu sistem otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Logikanya begini, kalau masyarakat daerah itu diberi kesempatan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, maka mereka akan bisa menentukan mana yang didahulukan dengan APBD yang ada itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kami. Sehingga logikanya, karena kewenangan itu ada di masyarakat, maka masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD itu dan kepala daerah yang dipilih itu, maka akan membuat program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraannya. Nah, bahwa sekarang masih belum, bahkan banyak yang dibajak oleh kepala daerah dan DPRD-nya, maka dalam satu sistem demokrasi ada suatu mekanisme yang tidak dimiliki oleh pemerintahan, sistem pemerintahan lain, yaitu namanya self-correction. Yaitu sistem demokrasi itu memiliki satu mekanisme untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Yaitu setiap 5 tahun, maka sistem itu akan dikoreksi. Dan bangsa itu makin lama makin cerdas. Ketika tahun ini salah pilih bupati, salah pilih gubernur, salah pilih wali kota, salah pilih anggota DPRD, maka masyarakat yang cerdas untuk pemilu berikutnya tidak akan memilih lagi. Asumsinya begitu, bahwa kemudian terpilih yang jelek-jelek lagi, ya itu belum cerdas, tapi nanti tetap akan cerdas. Ya. Sehingga DKI punya gubernur yang cerdas sekarang itu, seperti Jokowi itu, ya, yang sebelumnya itu pilih yang tidak pernah melakukan perubahan apa-apa. Nah ini kalau tidak terjadi dalam satu sistem otonomi daerah, tidak mungkin orang Jakarta memilih orang Solo. Wah, ini tidak mungkin terjadi. Tetapi dalam satu sistem otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1998, itu semua dimungkinkan.
Jadi inilah sebagai satu awalan dari diskusi kita tentang pemerintahan dan otonomi daerah. Untuk itu ya nanti akan kita sambung pada topik berikutnya, yaitu bagaimana negara kita itu menuangkan konsep pemerintahan dan otonomi daerah itu di dalam konstitusinya, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945.